Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal yang mana pada soal 10.1 pada buku Dwi Martani itu soalnya eh, PT Induk mengakuisisi 90% kepemilikan atas saham PT Anak yang beroperasi di Amerika Serikat pada tanggal 2 Januari 2015 itu senilai 99.000 dolar. Nah, mata uang fungsional dan penyajian PT Induk adalah rupiah, sedangkan mata uang fungsional dan penyajian PT Anak adalah dolar Amerika Serikat. Nah, berdasarkan laporan keuangan PT Anak, komposisi ekuitas saat akuisisi terdiri dari saham biasa dan saldo laba masing-masing itu sebesar 75.000 dolar dan 25.000 dolar. Nah, pada saat akuisisi, seluruh nilai tercatat aset dan liabilitas PT ANA sama dengan nilai wajarnya. Nah, nilai wajar kepentingan non pengendali saat akuisisi adalah sebesar 11.000 dolar. Nah, PT ANA ini mengumumkan laba dan dividen pada tanggal 1 April 2015. Untuk tahun 2015 ini masing-masing senilai 7.500 dolar dan 3.000 dolar. Nah, PT Indo ini mencatat investasinya pada PT ANA dengan metode ekuitas pada tahun 2015. Nah, goodwill mengalami penurunan nilai sebesar 1.000 dolar. Nah, berikut ini adalah kurs yang relevan untuk tahun 2015. Nah, bisa dilihat untuk tanggal 2 Januari 2015 ini kursnya itu sebesar 12.000. Pada tanggal 1 April 2015 ini kursnya itu sebesar 12.050. Untuk tanggal 31 Desember 2015 ini kursnya itu sebesar 12.200. Maka rata-rata pada tahun 2015 ini sebesar 12.150. Selanjutnya ini bisa dilihat ya, ada tabel neraca saldo pada PT Indu dan PT Anak pada tanggal 31 Desember 2015. Nah, dari soal tersebut, ini diminta yang pertama itu tentukan jenis penjabaran laporan keuangan yang diterapkan oleh PT ANA untuk kepentingan konsolidasi dengan PT Indo. Yang kedua ini hitunglah goodwill yang terjadi atas akuisisi. Yang ketiga itu buatlah jurnal pencatatan PT Indo atas investasinya pada PT ANA tahun 2015. Yang keempat ini buatlah kertas kerja penjabaran laporan keuangan tahun 2015 dan yang kelima itu buatlah kertas kerja konsolidasi tahun 2015 dan berikan perhitungan yang diperlukan. Untuk menjawab soal yang pertama, ini konsep penjabaran yang digunakan dalam akuisisi ini adalah konsep penjabaran kembali atau translaton karena PT Indo dengan PT Anak ini menggunakan mata uang fungsional yang berbeda. Untuk menjawab soal yang kedua, di mana kita akan menghitung goodwill. Nah, di sini itu diketahui nilai akuisisi itu sebesar 99.000 dolar. Nilai wajar kepentingan non pengendali itu diketahui sebesar 11.000 dolar dan nilai tercatat aset bersih itu sebesar 100.000 dolar. Nah, mengapa 100.000? Ini dikarenakan 75.000 dolar ditambah 25.000 dolar. Nah, sehingga didapat pada keterangan nilai akuisisi ditambah nilai wajar kepentingan non pengendali pada PT ANA itu sebesar 110.000 dolar dan kursnya itu sebesar 12.000 dan pada PT Indu itu sebesar 1.320 juta rupiah. Kemudian itu nilai tercatat aset bersih itu pada PT ANA didapat sebesar 100.000 dolar dan kursnya itu sebesar 12.000 dan pada PT Indu itu sebesar 1.200.000.000 rupiah. Nah, kemudian didapat goodwill-nya itu sebesar 10.000 di PT Ana dan kursnya itu sebesar 12.000 dan pada PT Indu itu sebesar 120 juta.
Kemudian untuk menjawab soal dari pertanyaan dari yang ketiga tadi, yaitu membuat jurnal pencatatan yang diperlukan pada saat akuisisi. Nah, untuk membuat jurnalnya ini, itu investasi pada PT ANA itu didebit sebesar 1.320.000.000 rupiah, dan kas pada kredit itu sebesar 1.200.000.000 rupiah, dan goodwill pada kredit itu sebesar 120 juta rupiah. Nah, untuk menjawab eh, pertanyaan yang keempat dan yang kelima itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang dilakukan oleh Saudari Dinda Olanda tadi mengenai soal 10.1. Sebelum itu saya ingin membacakan soal yang terlebih dahulu, yaitu PT Induk mengakuisisi 90% kepemilikan atas saham PT ANA yang beroperasi di Amerika Serikat pada tanggal 2 Januari 2015 senilai $99.000. Mata uang fungsional dan penyajian PT Induk adalah rupiah. Sedangkan mata uang fungsional dan penyajian PT ANA adalah dolar. Berdasarkan laporan keuangan PT ANA, komposisi ekuitas saat akuisisi terdiri dari saham biasa dan saldo laba masing-masing sebesar $75.000 dan $25.000. Pada saat akuisisi, seluruh nilai tercatat aset dan nilai likuiditas PT ANA sama dengan nilai wajarnya. Nilai wajar kepentingan non-pengendali saat akuisisi adalah $11.000. PT ANA mengumumkan laba dan dividen 1 April 2015 untuk tahun 2015 masing-masing senilai $7.500 dan $3.000. PT Induk mencatat investasinya pada PT ANA dengan metode ekuitas pada tahun 2015. Goodwill mengalami penurunan nilai sebesar $1.000. Saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan nomor 4 dan nomor 5. Untuk nomor 1, 2, dan 3 sudah dijawab oleh Saudari Dinda Olanda. Untuk soal yang 4 dan 5 yaitu buatlah kertas kerja penjabaran laporan keuangan tahun 2015. Kemudian buatlah kertas kerja konsolidasi tahun 2015, berikan perhitungan yang diperlukan. Untuk itu, sebelum menjawab pertanyaan tadi, pengertian kertas kerja yaitu sebuah catatan yang harus dimiliki serta wajib untuk dibuat sebelum melakukan proses penyusunan sebuah laporan keuangan. Pencatatan neraca saldo pada keuangan perusahaan di dalam penggolongan akun buku besar serta penyesuaian. Baik, di sini saya akan menjawab yang nomor 4 terlebih dahulu yang mengenai itu ada kas sebelum translasi yaitu $5.500 dengan kurs 12.200. Setelah translasi itu terjadi perubahan menjadi 67.100.000 rupiah. Untuk piutang yaitu $6.000, kursnya tetap sama 12.200. Setelah translasi itu 73.200.000 rupiah. Untuk persediaan yaitu sebelum translasi $20.000, kursnya 12.200. Setelah translasinya 244 juta. Untuk investasi pada PT ANA, yang pertama itu ada tanah $40.000. Untuk kursnya itu berubah menjadi 12.150. Setelah translasinya menjadi 486 juta. Untuk mesin yaitu $70.000. Untuk kursnya masih sama yaitu $12.150. 12.150.000. Untuk setelah translasinya itu 850.500.000 rupiah. Untuk beban pokok penjualan $12.000. Untuk kursnya itu terjadi perubahan menjadi $12.000. Setelah translasi menjadi 144 juta. Untuk beban penyusutan itu $5.000. Kursnya terjadi perubahan lagi menjadi $12.150.000. Untuk setelah transaksinya 66.825.000 rupiah. Untuk dividen sebelum transaksi itu $3.000. Untuk kurs masih sama 12.150 rupiah. Untuk setelah transaksi itu terjadi 36.450 rupiah.
Untuk jumlah debit yaitu $167. Untuk setelah transaksi itu 2.028.825.000 rupiah. Untuk akumulasi penyusutan yaitu $15.000. Untuk kurs menjadi Rp12.200. Untuk setelah transaksi yaitu 183 juta. Untuk utang usaha $7.000. Untuk kursnya terjadi perubahan menjadi Rp12.150.000. Untuk setelah transaksinya menjadi Rp85.050.000. Untuk utang bank $15.000, kursnya 12.150. Untuk transaksinya menjadi 182.250.000 rupiah. Untuk saham biasa $75.000. Untuk kurs menjadi 12.000 rupiah. Untuk setelah transaksinya menjadi 900 juta. Untuk saldo laba $25.000, kurs 12.000. Untuk setelah transaksinya menjadi 300 juta. Untuk penghasilan kosong, komprehensif lain kosong. Untuk pendapatan itu 30 juta, $30.000. Untuk kursnya menjadi 12.200. Untuk setelah translasi menjadi 366 juta rupiah. Untuk bagian laba PT Anak, jumlah kredit $1.167.000. Untuk setelah translasi menjadi 2.016.300.000 rupiah. Untuk soal yang kedua yaitu ya soal kelima untuk kertas kerja konsolidasi. Baik, di sini ada keterangan dari PT Induk, PT Anak, debit, kredit, dan konsolidasi. Yang pertama itu ada kas. Untuk kas PT Induk ada 49.535.000 rupiah. Untuk di PT Anak ada 67.100.000 rupiah. Untuk konsolidasinya ada 116.635.000 rupiah. Untuk piutang PT Induk ada 90 juta. Untuk PT Anak ada 73.200. Untuk konsolidasi ada 163.200. Kemudian ada persediaan 150 juta. Untuk PT Anak 244 juta. Kemudian untuk konsolidasi 394 juta rupiah. Untuk investasi pada PT Anak, yang pertama PT Induk menginvestasikan sebesar 1.1.320 juta. Untuk itu terletak di kredit senilai 1.320.000 rupiah. Kemudian yang kedua ada tanah. Untuk PT Induk 600 juta. Kemudian untuk PT Anak ada 486 juta. Kemudian konsolidasi senilai 1 triliun. Bukan 1.086 juta. Kemudian mesin. Di sini mesin PT Induk senilai 900 juta. Kemudian PT Anak ada 850 juta 500. Untuk konsolidasi ada 1.750 juta 500.000 rupiah. Untuk beban pokok penjualan untuk PT Induk ada senilai 100 juta. Kemudian PT Anak 144 juta. Untuk konsolidasi ada 244 juta. Untuk beban penyusutan 60 juta. Kemudian PT Anak ada 60 juta 750. Untuk konsolidasi 120 juta 750. Kemudian ada beban operasi senilai 40 juta untuk PT Induk, 66 juta 825 untuk PT Anak. Untuk konsolidasi
senilai Rp106.825.000. Untuk dividen senilai 50 juta untuk PT Induk, 36.450.000 untuk PT Anak, untuk konsolidasi senilai Rp86.450.000. Untuk jumlah debit keseluruhan 3.359.535.000 Untuk PT Anak senilai Rp2.028.825.000 Untuk konsolidasi senilai Rp4.068.360.000 Kemudian ada akumulasi penyusutan senilai 300 juta untuk PT Induk, 183 untuk PT Anak, untuk konsolidasi senilai 483 juta. Untuk utang usaha 145 juta, untuk PT Anak 85 juta 50 rupiah. Kemudian ada 230 juta 50 ribu rupiah untuk konsolidasi. Kemudian utang bank ada 150 juta untuk PT Indo, untuk PT Anak senilai 182 juta 250. Untuk konsolidasi senilai 332 juta 250 ribu rupiah. Kemudian untuk saham biasa senilai 1.500.000 juta untuk PT Induk, 900 juta untuk PT Anak. Untuk saham biasa ini terletak di debit senilai 900 juta. Kemudian untuk konsolidasi senilai 1.500.000 juta. Untuk saldo laba senilai 600 juta untuk PT Induk, 300 juta untuk PT Anak. Kemudian terletak di debit 300 juta untuk saldo laba. Kemudian untuk konsolidasi itu senilai 600 juta. Untuk penghasilan kosong, untuk komprehensif lain ada senilai 19 juta 687.500. Untuk konsolidasinya tetap sama, itu senilai 19 juta 687.500. Untuk pendapatan, untuk PT Induk senilai 500 juta, untuk PT Anak senilai 366 juta. Setelah diakumulasi untuk konsolidasi senilai 866 juta. Untuk bagian laba PT Anak 71 juta 77.500. Untuk goodwill 120 juta terletak di debit yaitu 110 juta. Untuk konsolidasinya kosong. Untuk keseluruhan 3.405.765.000 rupiah. Itu untuk PT Induk. Sedangkan untuk PT Anak senilai 2.016.300.000 rupiah. Setelah diakumulasi untuk konsolidasinya sebesar 4.102.065 rupiah. Untuk jumlah eliminasinya saham biasa PT Anak 900 juta, laba PT Anak 300 juta, kemudian didapatnya goodwill 120 juta. Setelah itu terdapat investasi pada PT Anak senilai 1.320 juta. Itu penjelasan dari soal 10.1 dari saya dan Dinda Olanda. Setelah itu akan dilanjutkan oleh soal-soal berikutnya oleh rekan-rekan saya. Baik, saya tutup. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di soal 10.3 di halaman 393. Soalnya adalah PT Induk mengakuisisi 80% kepemilikan atas saham PT Anak yang beroperasi di Amerika Serikat pada tanggal 2 Januari 2015 nilai $90.000 Amerika Serikat. Nah, mata uang fungsional dan penyajian PT Induk adalah rupiah. Sedangkan mata uang fungsional dan penyajian PT Anak adalah dolar Amerika Serikat. Nah, berdasarkan laporan keuangan PT Anak, komposisi ekuitas saat akuisisi terdiri dari saham biasa dan saldo laba. Nah, masing-masing sebesar $75.000 dan $25.000. Nah, pada saat akuisisi, seluruh nilai tercatat aset dan liabilitas PT Anak
sama dengan nilai wajarnya, kecuali mesin yang nilai wajarnya lebih tinggi $2.500 dari nilai tercatatnya. Nah, nilai wajar kepentingan non-pengendali saat akuisisi adalah $22.500. PT Anak mengumumkan laba dan dividen pada tanggal 1 April 2015 untuk tahun 2015, masing-masing senilai $7.500 dan $3.000. PT Unduk mencatat investasi pada PT Anak dengan metode ekuitas. Pada tahun 2015, tidak ada penurunan nilai atas goodwill. Nah, bisa teman-teman lihat ya di buku halaman 393 untuk kurs yang relevan pada tahun 2015. Bisa teman-teman lihat sendiri tabelnya. Nah, di sini kita diminta di soal yang pertama untuk 10.3 ini untuk menentukan jenis penjabaran laporan keuangan yang diterapkan oleh PT Anak untuk kepentingan konsolidasi dengan PT Induk. Nah, jawaban untuk soal pertama ini adalah konsep penjabaran yang digunakan dalam akuisisi ini adalah konsep penjabaran kembali atau disebut juga translator. Nah, karena PT Induk dengan PT Anak ini menggunakan mata uang fungsional yang berbeda, maka penjabaran kembalilah yang jadi jawabannya. Nah, untuk soal yang kedua ini kita diminta untuk menghitung goodwill yang terjadi atas akuisisi. Nah, cara untuk menghitung goodwill ini bisa kita lihat ini diketahui nilai akuisisi $90.000, kemudian nilai wajar KNP $22.500, kemudian nilai tercatat aset bersih $100.000. Nah, $100.000 ini didapat dari $75.000 dan $25.000. Yaitu yang $75.000 itu adalah saham biasa dan $25.000 itu tadi adalah saldo laba. Ditambahkan menjadi $100.000 yang dicatat sebagai aset bersih. Nah, kemudian untuk nilai akuisisi ditambah nilai wajar KNP yaitu menjadi $112.500 dan kurs pada saat itu adalah 12.000, maka hasilnya adalah 1.350.000.000. Nah, kemudian yang kedua nilai tercatat aset bersih itu ada $100.000. Kemudian kurs pada saat itu adalah $12.000. Maka hasilnya adalah 1.200.000.000. Nah, kemudian untuk goodwill-nya itu $12.500 dikalikan dengan kurs pada saat itu juga 12.000 menjadi 150 juta. Nah, jadi kita bisa dapatkan untuk goodwill-nya ini adalah 150 juta. Nah, untuk soal yang ketiga, itu kita diminta untuk membuat jurnal pencatatan PT Induk atas investasinya pada PT Anak tahun 2015. Nah, untuk jurnalnya itu adalah jurnal pencatatan yang diperlukan pada saat akuisisi ya. Itu ada investasi pada PT Anak di debit senilai 1.350.000.000 dan kas di kredit senilai 1.200.000.000 dan juga goodwill di kredit senilai 150 juta. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Kemudian soal poin keempat, yaitu buatlah kertas kerja penjabaran laporan keuangan pada tahun 2015. Untuk kertas kerja penjabaran laporan keuangannya bisa dilihat di sini. Saldo kas yaitu $5.500 dengan kurs 12.200 menjadi $67.100.000. Kemudian pada piutang dengan saldo $6.000
kursnya 12.200 rupiah menjadi 73.200.000 rupiah. Dan pada persediaan, saldo sebesar 20.000 dolar dengan kurs 12.200 rupiah menjadi 244 juta rupiah. Kemudian investasi pada PT Anak itu dieliminasi menjadi 0. Kemudian pada tanah, dengan saldo sebesar 40.000 dolar, kursnya 12.150 rupiah menjadi 486 juta rupiah. Dan pada mesin, dengan saldo sebesar 70.000 dolar dan kursnya 12.150 rupiah menjadi 850.500.000 rupiah. Kemudian beban pokok penjualan sebesar 12.000 dengan kurs 12.000 rupiah menjadi 144 juta rupiah. Kemudian ada beban penyusutan sebesar 5.000 dolar dengan kurs 12.150 rupiah menjadi 60.750.000 rupiah. Kemudian ada beban operasi sebesar 5.500 dolar dengan kurs 12.150 rupiah menjadi 66.825.000 rupiah. Kemudian ada dividen sebesar 3.000 dolar dengan kurs 12.150 rupiah menjadi 36.450.000 rupiah. Total saldo sebelum translasi sebesar 167.000 dolar dan setelah ditranslasi total saldo menjadi 2.028.825.000 rupiah. Kemudian pada akumulasi penyusutan sebesar 15.000 dolar dengan kurs 12.200 menjadi 183 juta rupiah. Kemudian ada utang usaha sebesar 7.000 dolar dengan kurs 12.150 rupiah menjadi 85.050.000 rupiah. Kemudian ada utang bank sebesar 15.000 dolar dengan kurs 12.150 rupiah menjadi 182.250.000 rupiah. Saham biasa sebesar 75.000 dolar menjadi 900 juta rupiah. Kemudian ada saldo laba sebesar 25.000 dolar dengan kurs 12.000 rupiah menjadi 300 juta rupiah. Kemudian ada penghasilan dan komprehensif lain itu 0. Kemudian ada pendapatan sebesar 30.000 dolar menjadi 366 juta rupiah. Kemudian jumlah kredit sebesar 1.167.000 rupiah. Dan di sini ada total kreditnya yaitu setelah ditranslasikan sebesar 2.016.300.000 rupiah. Kemudian masuk ke poin yang kelima, buatlah kerja konsolidasian tahun 2015 dengan perhitungan yang diperlukan. Di sini kertas kerja konsolidasiannya bisa dilihat kas pada PT Indo dan PT Ana sebesar 53.920.000 dan pada PT Ana 67.100.000. Dan kertas kerja konsolidasian ini berpoin pada pengeliminasian investasi pada PT Anak, kemudian ada pengeliminasian saham biasa serta saldo laba, dan pengeliminasian goodwill. Di sini dieliminasi investasi pada PT Anak sebesar 1.350.000.000. Kemudian ada juga saham biasa yang dieliminasi sebesar 900 juta. Kemudian ada saldo laba yang dieliminasi sebesar 300 juta dan goodwill sebesar 150 juta. Dan ini juga ada saldo konsolidasinya, bisa teman-teman lihat sendiri, didapatkan dari 53 juta
920.000 ditambah 67.100.000 rupiah dan kemudian dikonsolidasikan menjadi hasilnya 121.020.000 rupiah. Begitu juga seterusnya sampai paling bawah. Kemudian ada jurnal eliminasinya, yaitu saham biasa pada PT Anak sebesar 900 juta di debit, laba PT Anak sebesar 300 juta di debit, kemudian ada goodwill sebesar 150 juta di debit, dan pada kreditnya yaitu investasi pada PT Anak sebesar 1.350 juta rupiah. Demikian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.